Hai, saya Erik Awik. Hari ini saya lagi ada di Dokter Meds dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan salah satu dokter pakar dari segala pakar untuk kesehatan kulit wajah. Tentunya bersama dengan Dokter Windy. Dokter Ya, Windy, aku mau nanya dong, apa sih faktor utama yang menyebabkan seseorang itu mengalami penuaan dini? kalau misalkan faktor yang menyebabkan penuaan dini itu sebetulnya Heeh. lumayan cukup banyak ya. Oke, Ada bisa dari faktor genetik itu yang memang tidak bisa dirubah. Atau misalkan oke, ada juga dari faktor luar. heeh, Contoh misalkan penggunaan sunscreen yang tidak sesuai. Atau oke, misalkan bahkan nggak pakai sama sekali. oke, Jadi dari paparan sinar UV. heeh. Terus bisa dari faktor stresor, kemudian juga asap rokok, polusi, Oh, oke. kemudian juga bisa dari riwayat misalkan kurangnya asupan antioksidan, kayak gitu juga Oke, itu bisa. berarti banyak sekali faktor yang Iya, mempengaruhi lumayan itu banyak semuanya. ya, selain Oke. dari memang faktor bertambahnya usia ya, Oke, kayak gitu. oke. Nah, Dok, terus seberapa penting sih kita harus makan makanan atau asupan kita tuh harus makan makanan yang sehat? Mhm. Sebetulnya kalau misalkan untuk makanan sehat itu sangat penting ya. Heeh, Jadi selain untuk ke proses penuaan, tapi oke. untuk ke kesehatan dan daya tahan tubuh juga itu sangat penting. Nah, kalau Hmm, misalkan ini kan fokus ke anti aging ya untuk betul. proses penuaan. Jadi asupan makanan yang harus diperbanyak itu yang tinggi antioksidan. Oke, Contoh misalkan misalnya makanan yang memang dari sayuran atau buah-buahan yang warnanya buah-buahan. tuh memang lebih terang Oke, seperti brokoli, oke. pakcoy, Paprika, paprika, oke. apel, Apel, beri-berian itu juga oke. bagus, jeruk, Jeruk, iya itu oke. juga Oke, bagus. kayak buah naga Iya itu bagus mungkin gitu banget. ya. Terus selain dari buah, sayur itu bisa juga dari multivitamin, suplemen kayak gitu. Oke. Itu untuk memperbaiki sebetulnya dan memperlambat aging proses. Contoh Oke. misalkan minum yang kandungan zat omega 3, zinc, Oh, glutathione itu juga membantu oke. kayak Tadi banyak gitu. sekali ya. Oke. Iya. Oke, nah Dok, terus bagaimana cara kita memilih untuk produk anti-aging yang cocok untuk Mhm. diri kita? Sebetulnya kalau misalkan untuk penggunaan produk ataupun skincare, Hah? kita harus sesuaikan dulu dengan jenis kulit. Oke, Jadi jadi untuk kita harus tetap anti-aging, aja ada pemeriksaan mhm. terlebih dahulu ya Dok ya? Iya, jadi untuk Oke. produk-produk atau penggunaan skincare yang fokusnya Hmm, untuk anti-aging itu banyak untuk saat ini yang oke. sering ditemui. Betul. Contoh golongan vitamin A, Hmm, retinol, hmm, peptide, hmm. vitamin C. Vitamin C ini kan memang dia tinggi antioksidan ya. Nah, Oke. itu juga dapat membantu memperbaiki atau memperlambat proses aging itu. Jadi sebagai anti-aging itu juga Oke, dan lebih bagus. better sih lebih baik konsul ke dokter terlebih dahulu Iya, ya betul. mungkin. Supaya Oke. nanti kita bisa sarankan nih produk-produk apa aja yang memang sesuai untuk kebutuhan Kebutuhan kulit kulit kita. itu. Oke, luar Iya. biasa. Oke, nah dok, terus aku mau nanya bagaimana sih rutinitas untuk Mm-mm. perawatan kulit wajah kita sehari-hari agar mencegah penuaan dini? Nah, untuk penggunaan skincare itu Mm-mm. sebetulnya yang pertama itu basic skincare ya, rangkaiannya Oke, seperti facial wash itu tujuannya untuk pembersihan wajah, betul. kemudian juga moisturizer untuk menjaga Oke. kelembaban dan menutrisi kulit, Mm-mm. kemudian juga penggunaan sunscreen. Jadi, itu Oke. kan sudah dijelaskan tadi ya, Mm. sunscreen ini berperan untuk menghambat atau menghalau dari paparan sinar UV yang bisa Betul. menyebabkan penuaan dini. Itu untuk pagi hari. Tapi kalau misalkan malam hari itu bisa menggunakan facial wash, moisturizer, dan bisa juga nanti dikombinasikan dengan produk-produk atau ingredients yang memiliki zat aktif. Contoh seperti yang tadi vitamin C, Hmm. retinol, dan Hmm. lain-lainnya. Oke. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin, apa aja sih treatment untuk perawatan anti-aging yang dibutuhkan oleh setiap orang? Kalau misalkan untuk treatment saat ini pasti berkembang pesat ya, treatmentnya itu Betul. bisa dimulai dari laser, Oke. lasernya yang digunakan bisa laser rejuve, kemudian Oke. juga kalau misalkan sekarang lagi hype banget nih skin booster, terus juga Oh, bisa penggunaan kolagen stimulator, atau misalkan kalau misalkan sudah mulai ada tanda-tanda penuaan seperti kerutan, garis-garis hmm. halus, itu bisa dibantu dengan treatment botox juga, Oke. seperti itu. Luar biasa. Banyak sekali ya, jadi Iya, treatment-treatment yang bisa betul. dilakukan. Oke, luar biasa. Itulah
talk show kita hari ini bersama dengan Dr. Windy Iya. seputar anti-aging. Nah, nanti kita pasti akan bahas tuntas lagi untuk kebutuhan kulit. Apalagi nextnya akan selalu bersama dengan kita di Dr. Med. Dan tentunya saya Erik Awi. Saya Windy. Harus undur pamit, dadah. Selamat Dah. sore.